Halo teman-teman semuanya, saya perkenalkan, ini namanya roti green cheese teman-teman ya, dengan topping Meksiko pandan, isi fla vanilla dan keju cheddar. Rasanya enak teman-teman ya, dari luar crispy, dari dalam lembut. Kalau ini namanya roti cream cheese teman-teman ya. Rotinya simple, isinya fla rasa vanila dan juga parutan keju cheddar. Rotinya ini sangat lembut teman-teman dan sensasi rasanya luar biasa. Oke, kita ikuti cara bikinnya Assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya dari Sabang sampai Merauke, para pengusaha bakery pemula, hari ini saya akan mempraktekkan membuat roti manis dengan resep yang ekonomis teman-teman ya. Resep yang ekonomis, tidak memakai susu evaporasi, cukup memakai margarin dan susu bubuk dan telur, itu aja. Untuk hari ini kita mengaduk tepung 3 on teman-teman ya, 300 gram ini tepungnya sudah saya siapkan 300 gram. Kemudian jangan lupa teman-teman ya, bahan-bahan kering disiapkan. Gula pasir 60 gram, kemudian susu bubuk 15 gram, garam halus ya teman-teman 5 gram, kemudian ragi instan kering 7 gram, kemudian pelembut atau softernya 1 gram. Kemudian margarinnya 60 gram dan telur ayam ya, telur 1 butir yang kecil aja teman-teman ya. Cukup 1 butir untuk 300 gram tepung. Jangan lupa untuk air esnya 70 cc teman-teman ya, 70 cc. Disediakan air es untuk mengaduk. Oke teman-teman, pertama kita masukkan gula pasir 60 gram. Kemudian susu bubuknya 60 gram. Kemudian kita masukkan garam dapur. Ya, ini garam dapurnya 5 gram teman-teman ya. Masuk semuanya. Kemudian ragi sama softer ya. Softer, ragi kering dan softer langsung masuk teman-teman ya. Langsung masuk. Pak, raginya kenapa tidak belakangan aja? Oh, enggak usah teman-teman. Ragi, softer, semuanya langsung masuk. Enggak apa-apa. Karena ragi instan ini adalah ragi yang tahan terhadap garam teman-teman ya. Jadi walaupun ragi instan ini dimasukkan bersama dengan garam tidak masalah, tidak akan mempengaruhi proses mengembang roti teman-teman ya. Oke teman-teman, semua bahan kering sudah masuk, kita mixing. Kita masukkan air 70 cc, tapi jangan dimasukkan semua teman-teman ya. Jangan dimasukkan. Masukkan telur utuh. Oke teman-teman, langsung kita mixing dengan kecepatan 1 ya. Semua bahan sudah masuk kecuali margarin teman-teman ya. Margarin nanti dimasukkan ketika adonan sudah dalam keadaan kondisi develop atau adonan sudah tidak lengket pada mangkok mixer teman-teman ya. Pelan-pelan teman-teman ya, karena pada posisi ini mixer agak berat karena adonan sudah mulai menggumpal teman-teman ya. Terus diaduk dengan kecepatan 1 teman-teman. Sudah terlihat adonan sudah mulai menggumpal dan sudah mulai tidak lengket pada pinggir mangkok mixer teman-teman ya. Terus diaduk tetap dengan kecepatan 1 teman-teman, jangan terlalu ditekan terlalu ke bawah ya, cukup pinggir-pinggirnya dulu aja seperti ini. Setelah adonan tidak begitu lengket pada pinggir mangkok mixer, margarin dimasukkan teman-teman ya. Kita kocok, kita aduk dengan kecepatan 1 dulu teman-teman ya, jangan
tergesa dikasih kecepatan 3 ya. Terus kita aduk sampai margarin benar-benar tercampur dengan rata teman-teman ya, tercampur dengan rata seperti ini. Adonan kalau setelah dimasukkan margarin memang terlihat agak sedikit lembek teman-teman ya, sedikit lembek kayak kebanyakan air, tapi ini tidak masalah teman-teman, tetap kita aduk ya, tetap kita mixing dengan kecepatan 3 ini teman-teman ya, dengan kecepatan 3. Terus dari pinggir kita arahkan ke tengah teman-teman ya, seperti ini. Lama kelamaan adonan akan menggumpal seperti ini teman-teman. Nah, sudah lengket, sudah tidak lengket ini teman-teman ya, sudah mengumpul di spiral mixernya. Nah, ini pertanda adonannya sudah mendekati kalis teman-teman ya, seperti ini. Lama kelamaan akan mengumpul seperti itu ya, mengumpul di spiral mixernya teman-teman ya. Ini tetap terus kita aduk teman-teman ya, dengan kecepatan 3. Kemungkinan ini sudah pada menit-menit ke 15 ya, 15 menit, 17 menit. Kondisi adonan seperti ini teman-teman ya. Ini sudah mendekati final teman-teman ya, sudah mendekati kalis kalau seperti ini. Adonan sudah mengumpul-ngumpul seperti itu ya. Sudah tidak mau lagi dia lengket pada mangkok mixer, sudah tidak mau lagi teman-teman ya. Tetap untuk mixer jangan terlalu ditekan ke bawah teman-teman ya. Ya, cukup yang bagian atas dari pinggir kalau ditekan ke bawah mixernya akan keberatan teman-teman ya, terlalu berat. Seperti ini sudah terlihat benar-benar tidak mau lengket pada mangkok mixer teman-teman ya. Kalau sudah adonan sudah tidak mau lengket pada mangkok mixer, sudah kelihatan halus mengkilap, ini tandanya kalis. Kita cek teman-teman ya, apa sudah kalis apa belum. Kita lebarkan seperti ini. Oh, ini ternyata sudah kalis. Nah, adonan sudah kalis. Kalau adonan sudah kalis, langsung kita fermentasi dulu teman-teman ya. Kita fermentasi dulu. Kita pindahkan tempatnya. Nah, seperti ini. Seandainya tidak dipindahkan tidak apa-apa teman-teman, karena tempatnya ini nanti ganti untuk membuat topping Meksiko pandannya ya. Kita pindahkan tempat, kemudian kita tutup dengan wadah seperti ini. Boleh dengan wadah, boleh dengan serbet ya, kain itu boleh. Oke teman-teman ya. Kita akan membuat Meksiko pandan ya. Sediakan yang pertama gula halus ya, gula halus 50 gram, kemudian margarin ini, margarin kuning 50 gram. Kemudian kita sediakan ini tepung terigu protein sedang 50 gram dan telur utuh 1 biji, kisaran juga 50 gram. Jadi semuanya bahan ini sama, 50 gram. Kemudian ini nanti untuk campuran pasta pandan untuk aroma dan warna hijau pandan. Oke teman-teman, let's go, kita gaskan. Masukkan gula halus teman-teman ya. Setelah itu masukkan margarin. Kita kocok dengan speed 1. Sampai gulanya hilang ya, sampai gulanya tidak kelihatan. Kita rapikan adonannya ke tengah teman-teman ya, harus telaten. Kita rapikan adonannya ke tengah. Setelah itu kita kocok lagi teman-teman ya.
sampai benar-benar tercampur. Kemudian masukkan telurnya, dimasukkan telurnya, kemudian kita kocok lagi sampai tercampur dengan sempurna teman-teman ya. Nanti jangan lupa teman-teman ya, pinggir-pinggirnya wadah itu nanti dibersihkan dengan spatula, kemudian kita arahkan ke tengah atau ke pinggir, kita kocok seperti ini supaya benar-benar tercampur dengan rata teman-teman ya. Karena adonannya sedikit teman-teman ya, karena kita keperluannya sedikit ya, kita bikin adonan toppingnya sedikit aja teman-teman ya. Kita masukkan tepung terigunya, kita masukkan pasta pandan secukupnya teman-teman ya. Setelah kita masukkan tepung terigu dan pasta pandan teman-teman ya, kita kocok dengan kecepatan 3 sampai adonan ini benar-benar tercampur dengan rata dan sedikit mengembang teman-teman ya. Sedikit mengembang seperti buttercream teman-teman ya. Tapi kalau buttercream tidak sekaku ini, buttercream lembut, tapi ini ada kakunya teman-teman ya. Nah, kita harus telaten mengarahkan adonan ke tengah teman-teman ya, karena ini jumlah adonannya sedikit teman-teman ya, semua bahan 50 gram ya. Terus kita kocok sampai tercampur dengan rata dan sedikit mengembang, warnanya pandan tuh sudah keputih-putihan seperti itu teman-teman ya. Kalau adonan ini tercampur dengan rata dan mengembang, insya Allah nanti hasilnya sempurna teman-teman ya, crispy sekali. Oke, kita rapikan, kita arahkan ke tengah dulu ya. Hasilnya nanti kalau adonannya sedikit mengembang akan crispy, dan tidak boleh terlalu mengembang teman-teman ya. Kalau terlalu mengembang juga tidak bagus ya. Adonannya nanti kalau ditopping sangat tipis gitu teman-teman ya. Oke, kita masukkan ke plastik segitiga teman-teman ya. Oke, siap untuk digunakan topping teman-teman ya, siap untuk digunakan topping Meksiko pandan untuk roti green cheese teman-teman ya. Oke, jangan lupa teman-teman ya, prepare dulu untuk loyangnya, dipoles dengan polesan margarin teman-teman ya, supaya nanti rotinya tidak lengket ya. Oke teman-teman, kita buka adonannya, simsalabim abrakadabra ya teman-teman ya. Adonannya mengembang ya, mengembang dengan sempurna. Ini kurang lebih fermentasinya tidak sampai 1 jam teman-teman ya. Ini kurang lebih kisaran 30 menit aja teman-teman ya, karena tadi sambil menunggu membuat Meksiko pandan, adonan kita fermentasikan dulu, kita istirahatkan dulu. Oke teman-teman, sebelum adonan kita potong ya, supaya tidak lengket, boleh ditaburi tepung. Tapi jangan terlalu banyak teman-teman ya. Jangan terlalu banyak. Sekedar biar tangannya tidak lengket gitu aja teman-teman ya. Kemudian adonan kita rounding besar begini, kita bulatkan, kita pukul-pukul ringan seperti ini. Kita keluarkan anginnya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita bulatkan pelan-pelan. Nah, setelah itu langsung kita timbang adonannya seberat 50 gram per biji teman-teman ya. Pakai timbangan digital teman-teman ya, biar adonannya nanti seragam bobotnya ya, biar rotinya bentuknya seragam, sama besar semua ya. Harus telaten ya, kita timbang satu persatu seperti ini. Setelah nanti adonan kita timbang teman-teman ya, adonan kita rounding ya, kita bulatkan seperti ini. Kalau adonannya lengket di tangan ya teman-teman ya, tangan kita kasih tepung, kita pegangkan tepung dulu, kemudian kita rounding seperti ini, kita bulatkan sesekali teman-teman ya. Kalau ada gelembung udara,
adonan bisa ditekan-tekan udaranya biar keluar. Oke, ini adonannya kosongan aja teman-teman ya, tidak ada isinya. Kita siapkan untuk roti green cheese ya. Kemudian yang ini kita siapkan bentuknya seperti ini untuk roti yang cream cheese teman-teman ya, seperti ini. Nah, kita panjangkan pakai rolling pin, kemudian kita lipat seperti ini. Sekali lagi ya, kita perlihatkan caranya teman-teman ya. Adonan ditaruh seperti ini, kemudian rolling pinnya kita ambil, nah kita tekan, kita lebarkan seperti ini, memanjang ke depan dan ke belakang. Nah, supaya tidak lengket, adonan kita lepas dari meja dengan scraper seperti itu teman-teman. Nah, kita lipat, kita bentuk seperti ini ya. Kita coba ini adonan tanpa dimasukkan freezer teman-teman ya, nanti hasilnya bagaimana ya. Ini nanti kalau hasilnya kurang memuaskan ya, adonan sebelum dibentuk seperti ini bisa dimasukkan freezer dulu teman-teman ya, supaya keras ya. Nanti pada saat di roll dengan rolling pin ini, adonannya tidak mudah kembali lagi ya. Sedikit keras, tidak terlalu lembek seperti ini. Tapi ini kita coba. Walaupun adonannya lembek seperti ini, kita coba nanti bentuknya bagaimana ya. Kalau pada praktik hari ini nanti bentuknya kurang memuaskan, kita ulangi lagi pada video selanjutnya teman-teman ya, sebelum adonan kita roll dengan pipa rolling pin, kita masukkan freezer dulu. Nah, sebelum adonan dikembangkan, difermentasikan teman-teman ya, kita poles dulu dengan susu evaporasi teman-teman ya. Nanti rotinya biar shining, biar mengkilap. Loh, pemolesannya tidak setelah rotinya mengembang Pak. Oh, enggak usah teman-teman ya. Sebelum roti mengembang ya, sebelum proses fermentasi terakhir, adonan bisa langsung dipoles dengan susu evaporasi seperti ini, susu cair teman-teman ya, atau susu UHT bisa teman-teman ya, seperti ini. Oke, setelah adonan kita fermentasikan kurang lebih 35 menit, 40 menit, langsung kita kasih topping teman-teman ya. Kita kasih topping Meksiko pandan seperti itu. Piping bag atau plastik segitiga kita lubangi ya, jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil. Nah, sedang-sedang aja seperti itu teman-teman ya. Langsung kita kasih topping atasnya dengan Meksiko pandan seperti ini. Nah, harus belajar teman-teman ya. Kalau teman-teman belum terampil, tentu akan kesulitan ini. Tapi kalau teman-teman sudah terampil, biasa setiap hari bikin roti seperti ini, insya Allah nanti hasilnya akan bagus sendiri teman-teman. Sesuatu itu memang butuh proses teman-teman ya. Oke, untuk roti yang cream cheese ini kita kasih garnish atau hiasan vanilla cream seperti ini teman-teman ya, seperti ini bentuknya. Nah, seperti itu supaya nanti kelihatan lebih cantik teman-teman ya, tidak terlalu polos rotinya seperti ini. Oke teman-teman, setelah ovennya ready pada suhu 180 derajat, kita masukkan roti green cheese-nya ini ke dalam oven ya teman-teman ya. Kita masukkan, kita tunggu, kemungkinan ini kisaran 7 menit ya teman-teman. Kita balik seperti ini ya, kita balik supaya matangnya merata teman-teman ya. Roti yang pertama kita pindah ke bagian atas teman-teman ya, nanti supaya toppingnya bisa sedikit renyah teman-teman ya. Kemudian yang rak bagian tengah kita isi dengan roti yang baru ya. Oke, kita lihat sudah matang teman-teman ya. Nah, ini kisaran 15 menit 13 menit ya, seperti ini penampakannya.
Kita masukkan roti cream cheese-nya teman-teman ya. Kita taruh di bagian atas. Kita tunggu kisaran 12 menit. Nah, ini sudah matang teman-teman ya. Waktunya roti cream cheese ini, waktunya oven lebih singkat teman-teman ya, karena tidak ada toppingnya. Nah, polos begini kan tidak ada toppingnya teman-teman ya. Jadi singkat. Waktunya lebih cepat daripada roti yang ada toppingnya Meksiko pandan. Ya, seperti yang terlihat di dalam oven tadi. Oke. Setelah mencapai pertengahan, kita pindah ke bagian atas. Pada menit-menit pertengahan kisaran 8 menit, 7 menit kita pindah bagian atas supaya toppingnya nanti bisa kering, bisa renyah. Nah, kita lihat seperti ini teman-teman ya. Kita cek dulu. Oke, kurang sedikit kita masukkan lagi. Ya, kurang sedikit. Roti untuk topping Meksiko ini harus benar-benar tepat teman-teman ya. Kalau rotinya ini masih terlalu warnanya kurang mateng teman-teman ya, nanti rotinya akan turun teman-teman ya, akan kempes karena ada toppingnya. Nah, jadi toppingnya nanti harus benar-benar kering ya, harus benar-benar matang. Setelah roti dingin sempurna teman-teman ya, waktunya kita finishing ya. Untuk roti cream cheese-nya kita belah menyamping seperti ini teman-teman ya. Setelah itu kita kasih krim vanila ya, atau selai vanilanya seperti ini. Tipis-tipis saja teman-teman ya, tipis-tipis saja. Nanti setelah kita kasih krim vanila ini, kita kasih keju cheddar parut. Nah, seperti terlihat pada video teman-teman ya. Pelan-pelan kita kasih bagian pinggir-pinggir aja supaya kelihatan, nanti ketika rotinya ditutup nanti biar kelihatan kejunya seperti itu. Nah, selesai kita tutup. Nah, rotinya penampakannya persis seperti kerang teman-teman ya, persis seperti kerang. Kalau menurut saya evaluasi hari ini untuk bentuknya ini kurang sempurna teman-teman ya, kurang sempurna kalau menurut saya. Tapi tidak apa-apa, tetap kita review teman-teman ya. Untuk video selanjutnya nanti kita review lagi, kita bikin lagi. Tapi sebelum adonan nanti di roll dengan rolling pin ya, kita masukkan freezer dulu. Nanti bentuknya biar sempurna teman-teman ya. Oke, ini penampakannya roti cream cheese-nya teman-teman ya, seperti ini. Walaupun kurang sempurna ya, akan tetapi sudah bisa kita nikmati teman-teman ya. Rasanya ini luar biasa, rotinya empuk, enak, ada cream cheese-nya, ada krimnya vanila, kemudian ada keju cheddarnya. Luar biasa rasanya, enak teman-teman, ini seneng. Banyak orang seneng. Dulu kalau saya bekerja itu roti ini favorit. Di bakery di mana-mana itu favorit. Oke, selanjutnya kita finishing roti green cheese-nya. Kita belah dari atas seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini kita belah. Kemudian kita kasih vanilla cream tadi, vanilla selai tadi. Nah, kita kasih seperti ini. Kemudian kita tambahkan keju cheddar parutnya seperti ini teman-teman ya. Ini roti ini benar-benar favorit teman-teman ya, karena perpaduan rasa pandan, rasa vanila ditambah dengan rasa keju. Ini benar-benar favorit. Teringat saya dulu ketika kerja di bakery itu roti ini favorit. Banyak customer yang suka teman-teman ya. Oke. Penampakannya seperti ini teman-teman ya, luar biasa. Oke, enak sekali teman-teman, bisa dipraktekkan ya. Kalau ada kesulitan bisa komen di kolom komentar teman-teman ya. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Ikuti terus teman-teman biar jadi seorang baker yang profesional.